perkenalkan nama saya Megri Florencia Dako dari Prodi Farmasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang resep obat dan sediaan. Yang pertama, pengertian resep. Resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter, dokter gigi, dokter hewan yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada apoteker. Yang pertama, menurut cara kerjanya. Menurut cara kerja yang pertama yaitu 1. Lokal. Lokal, obat yang bekerja pada jaringan setempat seperti pemakaian topikali. Yang kedua, sistemik. Sistemik, obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh melalui oral. Yang kedua, menurut sumber obat. Menurut sumber obat yaitu obat yang digunakan dapat bersumber dari satu tumbuhan atau flora dan nabati. Misalnya digitalis, kena, dan minyak jarak. Yang kedua, hewan atau fauna dan hayati. Misalnya minyak ikan, adep, selenai, dan cera. Yang ketiga, mineral atau pertambangan. Misalnya laut kali, garam dapur, parafin, dan vaselin. Yang keempat, sintesis atau tiruan dan buatan. Misalnya kanver, sintesis, dan Vichy. Yang kelima, mikroba atau fungsi dan jamur. Misalnya antibiotik atau pensilin. Sumber-sumber ini masih harus diolah menjadi sediaan kimia dan sediaan kalinis supaya lebih sederhana dan lebih mudah dalam pemakaian dan penyimpanan. Yang ketiga yaitu pengertian obat dan sediaan. Pengertian obat secara umum. Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun bagian luar. Menurut undang-undang yang dimaksud dengan obat adalah suatu bahan atau campuran bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badania atau rohania pada manusia atau hewan, termasuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia. Yang berikut pengertian obat secara khusus. Yang pertama, obat jadi. Obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, tablet, pil, kapsul, substoria, cairan, salep, atau bentuk lainnya yang mempunyai teknik sesuai dengan buku resmi lain yang ditetapkan pemerintah. Yang kedua, menurut sediaan obat atau bentuk sediaan farmasi. 1. Bentuk padat. Dalam bentuk padat ini, di dalamnya terdiri dari serbuk, tablet, pil, kapsul, dan subsitoria. Yang kedua, bentuk setengah padat, yang di dalamnya terdiri dari salep, krim, pasta, cerata, gel atau jelly, dan salep mata. Yang ketiga, bentuk cair atau larutan, yang di dalamnya terdiri dari potiol, sirup, eliksir, obat tetes, gargarisma, silisma, epitema, injeksi, infus intervena, dose, lotio, dan mixtura. Dan yang terakhir bentuk gas, yaitu inhalasi atau spray dan aerosol. Dan yang berikut menurut proses fisiologi dan biokimia dalam tubuh. Yang pertama, obat farmakodinamis, yaitu yang bekerja terhadap tuan rumah dengan jalan mempercepat atau memperlambat proses fisiologis atau fungsi biokimia dalam tubuh, misalnya hormon, diuretik, hipnotik, dan obat otonom. Yang kedua, obat kemoterapeutik dapat membunuh parasit dan kuman.
di dalam tubuh tuan rumah. Hendaknya obat ini memiliki kegiatan farmakodinamika yang sekecil-kecilnya terhadap organisme tuan rumah dan berkisar untuk melawan sebanyak mungkin parasit atau cacing protozoa dan mikroorganisme, bakteri dan virus. Obat-obat neoplasma atau onklolitika, sitostatika, obat kanker juga dianggap termasuk golongan ini. Yang ketiga, obat diagnostik, yaitu obat membantu untuk melakukan diagnosis atau pengenalan penyakit, misalnya dari saluran lambung usus, barium sulfat, dan saluran empedu, atau natrium iopanoat dan asam iod organik lainnya. Terima kasih.